Halo, nama saya Beatrice Bilu dengan NIM 222314269. Saya akan mempresentasikan tentang akuntansi aset tetap. Pertama, dasar hukum 1 lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Kedua, PSAP nomor 07 tentang akuntansi aset tetap. Yang ketiga, teknis SAP nomor 15 tentang akuntansi aset tetap. Berikutnya definisi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tidak termasuk aset tetap jika aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah seperti bahan dan perlengkapan, dan aset ini termasuk dalam persediaan. Klasifikasi aset tetap yang pertama, tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Kedua, peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dan dalam kondisi siap pakai. Yang ketiga, gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan irigasi dan jaringan mencakup jalan irigasi yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Pengakuan aset tetap. Yang pertama, aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Kriteria tersebut aset diakui sebagai aset tetap. Kedua, kriteria suatu aset diakui sebagai aset tetap yang pertama, berwujud, yang kedua mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang ketiga biaya perolehan aset dapat diukur secara handal, yang keempat tidak dimasukkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan yang terakhir diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pun aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasanya berpindah. Pengukuran aset tetap yang pertama, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Yang kedua, aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar pada saat perolehan. Penilaian awal aset tetap. Yang pertama, penilaian awal aset tetap harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Yang kedua, bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada aset tersebut diperoleh. Yang ketiga, untuk penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Pertukaran aset. Biaya suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran yang tidak serupa atau aset lainnya diukur berdasarkan wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atau nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap aset atau setara kas dan kewajiban lain yang transfer atau diserahkan. Yang kedua, satu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas. Penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusunkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat.
tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus atau metode saldo menurun ganda, metode unit produksi, atau unit of production method. Selain tanda dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.